Shalom teman-teman, Eh, bertemu lagi dengan saya. Untuk video ini saya masih melanjutkan diskusi saya dengan teman-teman dari Saksi Yehova, dan kali ini kita akan membahas mengenai nama Yehuwa. Pada saat saya diskusi dengan teman-teman dari Saksi Yehova, memang ada sedikit kendala dengan diskusi mengenai nama Yehuwa ini, karena memang ada beberapa ayat yang ternyata sepertinya terlewatkan untuk di research oleh teman-teman Saksi Yehova, sehingga beberapa pertanyaan dari saya ada sedikit kendala dan penjelasan yang kurang jelas gitu ya. Memang kalau kita pelajari nama Yehuwa ini memang agak sedikit rumit, karena ini terkait dengan ajaran Allah Tritunggal. Kalau teman-teman sudah paham mengenai Allah Tritunggal, saya rasa ini akan menjadi lebih mudah. Sementara dari Saksi Yehova itu menolak ajaran menolak ajaran Allah Tritunggal, sehingga ini menjadi masalah buat mereka. Ya, jadi bermula dari pertanyaan atau pernyataan mengenai pentingnya nama Yehuwa. Di sini saya setuju-setuju saja dengan pentingnya nama Yehuwa, karena memang di Alkitab sudah tertulis demikian. Jadi saya tidak mau berdebat lebih panjang mengenai itu. Dan mereka mulai dari Keluaran 3 ayat 15. Seperti biasa saya minta agar dibacakan satu perikop, yaitu Keluaran 3. Nah, pada saat dibacakan dan kita sampai kepada Keluaran 3 ayat 2, demikian bunyinya. Lalu malaikat Yehuwa datang kepada Musa dalam bentuk kobaran api di tengah-tengah semak berduri. Musa terus melihatnya, dan semak itu sedang terbakar tapi tidak hangus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata yang menemui Musa pada saat Musa ini mengembalakan domba-dombanya Yitro, itu adalah malaikat Yehuwa. Ya, yang selama ini kita pikir adalah Yehuwa itu sendiri, ternyata kobaran api itu adalah malaikat Yehuwa, bukan Yehuwa sendiri. Nah, ini memang agak mengejutkan untuk teman-teman dari Saksi Yehova. Tapi kemudian kita coba baca lagi sampai dengan di Keluaran 3 ayat 4, di mana di sana dikatakan Yehuwa melihat Musa datang untuk melihat semak itu, maka dia memanggilnya. Dari semak itu suaranya terdengar, "Musa, Musa." Musa pun menjawab, "Ya Tuhan." Nah, di Keluaran 3 ayat 4 ini dituliskan Yehuwa. Nah, kalau kita bandingkan dengan Keluaran 3 ayat 2, ini mana yang benar yang ketemu dengan Musa? Malaikat Yehuwa atau Yehuwa? Atau malaikatnya diem, Yehuwanya yang berbicara? Dan kayaknya yang ketiga ini agak saya kurang bisa menerima gitu ya, karena tidak ada peristiwa lain yang seperti itu. Nah, apakah ini terjadi salah tulis seperti itu ya? Nah, tapi kita coba saja, seandainya Keluaran 3 ayat 4 ini yang benar ya, jadi itu adalah Yehuwa sendiri yang datang kepada Musa, yang kemudian di Keluaran 3 ayat 15 menyatakan namanya adalah Yehuwa begitu ya. Tapi kita lihat dulu bahwa ada satu ayat ya, yaitu Keluaran 33 ayat 20, yang mengatakan, "Lalu Allah berkata lagi, tapi kamu tidak bisa melihat mukaku, karena tidak ada orang yang bisa hidup setelah melihat aku." Ya, jadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup setelah melihat Allah, setelah melihat Yahweh begitu ya. Nah, artinya Keluaran 33 ayat 20 ini tidak sesuai dengan Keluaran 3 ayat 4. Seandainya memang Keluaran 3 ayat 4 itu memang Yehuwa yang datang kepada Musa, Yehuwa yang memanggil Musa, artinya Musa itu harusnya mati sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20. Tapi ternyata tidak gitu ya. Apakah mungkin yang benar adalah malaikat Yehuwa ini? Kan seperti itu. Jadi dari 3 ayat ini
kita mendapatkan satu masalah. Jadi masalahnya adalah Keluaran 3 itu kontradiksi dengan Keluaran 3 ayat 2 itu kontradiksi dengan Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4 itu tidak sesuai atau kontradiksi dengan Keluaran 33 ayat 20. Tapi sementara Keluaran 33 ayat 20 itu selaras dengan Keluaran 3 ayat 2. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Musa itu bukan Yahweh tapi malaikat Yehuwa, sehingga Musa tidak mati waktu itu. Nah, lantas bagaimana untuk masalah-masalah ini? Ya, sepertinya kita tidak boleh langsung ambil kesimpulan seperti ini ya, terlalu cepat. Artinya kita harus pelajari lagi apakah ada peristiwa-peristiwa lain terkait dengan malaikat Yehuwa dan Yehuwa. Apakah Alkitab dengan konsisten memberitahukan itu? Kita coba pelajari di Kejadian 22. Di mana di sini Allah menguji kesetiaan Abraham. Ya, di ayat 1 dikatakan, kemudian Allah yang benar menguji Abraham. Dia berkata, Abraham, yang dijawabnya, ya Tuhan. Ayat kedua, lalu dia berkata, bawalah Ishak anakmu, anak satu-satunya yang sangat kamu sayangi, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkan dia sebagai persembahan bakaran di gunung yang akan aku tunjukkan. Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak anak satu-satunya. Nah, tentunya ini korban untuk siapa? Pasti untuk Allah. Tapi kita lihat selanjutnya di ayat ke-11. Pada saat Abraham akan mengeksekusi Ishak, ayat 11 mengatakan, tapi malaikat Yehuwa, lagi-lagi malaikat Yehuwa, memanggilnya dari langit, Abraham, Abraham, yang dijawabnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu malaikat itu berkata, jangan sakiti anak itu, jangan apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kamu sangat menghormati Allah, karena kamu rela memberikan anakmu satu-satunya kepadaku. Lihat kata ganti milik ku di sini. Ku di sini adalah miliknya malaikat. Nah, ini malaikat Yehuwa mengatakan bahwa korban Ishak itu adalah untuk malaikat Yehuwa, bukan untuk Allah. Ya. Tapi kita lihat ayat 16. Yehuwa berkata, demi diriku sendiri aku bersumpah, karena kamu sudah melakukan hal ini dan rela memberikan anakmu satu-satunya. Untuk siapa? Pasti untuk Yehuwa. Jadi yang benar yang mana? Korban Ishak ini untuk malaikat Yehuwa atau untuk Yehuwa? Kita bandingkan supaya lebih jelas ya, karena ini ayat 16 ini terjemahannya menurut saya kurang jelas. Kita bandingkan dengan Kejadian 22 ayat 12 dari terjemahan baru Alkitab kita, dan Kejadian 22 ayat 16 dari terjemahan baru juga. Di sini jelas dikatakan yang ayat 12, lalu ia, yaitu malaikat Tuhan, berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kepada malaikat Yehuwa. Tapi ayat 16 katanya, aku bersumpah demi namaku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Di sini malaikat Yehuwa mewakili Yahweh, mewakili Allah sendiri. Dan Allah mengatakan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini kepada Yehuwa. Ya, jadi dari kejadian ini malaikat Yehuwa menampakkan diri dan mengatakan bahwa korban Ishak itu adalah untuk malaikat Yehuwa. Sementara Allah juga mengatakan demikian dengan bahasa yang sama. Kita lihat yang saya highlight merah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12, ayat 16 pun sama persis.
engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi apa yang dikatakan malaikat Yehuwa itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Yehuwa. Tetapi mereka tetap berbeda. Karena yang satu malaikat, satu adalah Yehuwa itu sendiri. Nah, malaikat Yehuwa ini malaikat apa? Maka malaikat khusus. Ya. Jadi seolah-olah malaikat Yehuwa itu menyamakan dirinya dengan Yehuwa itu sendiri. Nah, apakah ada data lain terkait ini? Kita lihat di Kejadian 28, ya, di mana Yakub ini lari dari Ishak dan dia bermimpi di Betel. Ayat Kejadian 28 ayat 12 dan 13 demikian. Lalu dia bermimpi. Dia melihat ada sebuah tangga yang berdiri di tanah dan ujungnya mencapai surga dan seterusnya. Ayat 13, Yehuwa ada di puncak tangga itu dan dia berkata, Akulah Yehuwa, Allah dari Abraham kakekmu dan Allah dari Ishak dan seterusnya. Di sini Yakub bermimpi dan bertemu dengan Yehuwa. Yehuwa sendiri yang mengatakan, Akulah Yehuwa. Ya, kemudian di Kejadian 13, ini ada mimpi Yakub juga setelah dia bermasalah dengan Laban. Ayat Kejadian 31 ayat 11. Lalu dalam mimpi itu malaikat dari Allah. Di sini Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat dari Allah, yaitu malaikat Yehuwa yang benar berkata, Yakub. Yang kujawab, ya Tuhan. Ayat 13, Akulah Allah yang benar yang menemuimu di Betel. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa malaikat Yehuwa mengaku sebagai Yehuwa yang ketemu dengan yang bermimpi ketemu dengan Yakub di Betel. Artinya Yehuwa ini, malaikat Yehuwa ini mensetarakan dirinya atau menyamakan dirinya dengan Yehuwa. Ya, jadi sebenarnya memang malaikat ini malaikat khusus ya. Kita lihat bahwa seperti Lucifer ya. Lucifer itu malaikat ciptaan. Dan dia memegahkan dirinya, sombong dan ingin seperti Allah, sehingga Allah marah dan mengusir Lucifer. Tapi malaikat ini tidak. Malaikat ini menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Yehuwa, dan tidak terjadi apa-apa. Siapa malaikat ini? Kan gitu ya. Kita lihat data-data yang lain. Kejadian 16, di mana Yehuwa memberkati Hagar dengan banyaknya keturunan. Malaikat Yehuwa ya memberkati Hagar dengan banyaknya keturunan. Kejadian 16 ayat 10. Malaikat Yehuwa berkata lagi, Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sampai tidak bisa dihitung. Ya. Bandingkan dengan Kejadian 22, di mana Yehuwa juga memberkati Abraham melalui banyaknya keturunan. Ayat 17, Aku Yehuwa pasti akan memberkati kamu. Aku pasti akan membuat keturunanmu sangat banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Di sini kita bisa lihat dari dua ayat ini bahwa malaikat Yehuwa mempunyai kuasa yang sama dengan Yehuwa. Ya, ini memang malaikat khusus berarti. Ya. Sementara ayat 11 kita lihat dari Kejadian 16. Malaikat Yehuwa melanjutkan, kamu sedang mengandung anak laki-laki. Saat dia lahir, kamu harus menamai dia Ismail. Karena Yehuwa, jadi di ayat 11 ini malaikat Yehuwa itu mewakili Yehuwa. Artinya malaikat Yehuwa sekaligus membedakan dirinya dengan Yehuwa. Sementara dia sekaligus juga menyetarakan dengan Yehuwa. Karena kuasanya sama dengan Yehuwa. Apa yang dikatakan malaikat Yehuwa sama dengan apa yang dikatakan oleh Yehuwa. Tapi dalam waktu yang sama, malaikat Yehuwa juga membedakan dirinya dengan Yehuwa.
Ini jelas dari data-data Alkitab ya. Alkitab kita ini sangat konsisten untuk menceritakan tentang malaikat Yehuwa ini. Nah, data lain juga ada, masih ada, yaitu Hakim-Hakim 2 ayat 1. Ini adalah penampakan Yehuwa di Bokim, di mana perkataan malaikat Yehuwa adalah sama dengan perkataan Yehuwa, dan sekaligus kuasanya juga sama dengan kuasa Yehuwa. Ayat pertama, malaikat Yehuwa pergi dari Gilgal ke Bokim dan berkata, "Aku telah mengeluarkan kalian dari Mesir," dan seterusnya. Bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 20. Maaf, Keluaran 20 ayat 2. "Akulah Yehuwa, Allah kalian, yang membawa kalian keluar dari Mesir." Ya, jadi di sini dari perbandingan ayat ini dikatakan bahwa malaikat Yehuwa yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi di Keluaran 20 ayat 2, Yehuwa yang mengatakan bahwa dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Artinya malaikat Yehuwa dan Yehuwa ini adalah sama, tapi sekaligus juga berbeda. Begitu kan? Nah, dari data-data yang di atas, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, bahwa malaikat Yehuwa itu mengidentikan atau menyamakan dirinya dengan Yehuwa, tapi sekaligus juga membedakan dirinya dengan Yehuwa. Yang kedua, malaikat Yehuwa dan Yehuwa mempunyai satu kehendak, satu ajaran, karena dia punya satu kuasa yang sama dan punya perkataan yang sama. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa malaikat Yehuwa berkata lain dengan Yehuwa. Nah, siapa malaikat Yehuwa ini? Kita lanjutkan. Sehingga nama Yehuwa itu dipakai oleh siapa? Jadi nama Yehuwa itu dari data-data di atas kita bisa simpulkan bahwa nama Yehuwa itu dikenakan ya oleh malaikat Yehuwa itu, dan juga oleh Yehuwa itu sendiri. Kenapa? Karena malaikat Yehuwa dan Yehuwa itu ada setara. Ya, karena kehadiran malaikat Yehuwa adalah kehadiran Allah juga. Nah, ini yang dirasakan oleh Musa. Sehingga pada saat Musa menuliskan bahwa yang ketemu adalah malaikat Yehuwa, kemudian di ayat keempat dia juga menuliskan bahwa dialah Yehuwa itu sendiri. Ya, jadi kehadiran malaikat Yehuwa adalah kehadiran Allah. Itulah yang dirasakan Musa. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Di Keluaran 3. Ya, tidak ada kontradiksi. Jadi malaikat Yehuwa inilah yang menyatakan diri Allah di Perjanjian Lama ini. Ya, sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang mirip-mirip yang sama seperti ini. Tapi ini saya ambil yang data-data yang terkait dengan malaikat Yehuwa saja. Ya, jadi malaikat Yehuwa ini yang menyatakan diri di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Allah memang tidak bisa ditemui. Lihat Keluaran 33 ayat 20 yang saya bacakan tadi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yehuwa itu untuk siapa? Ya, untuk malaikat Yehuwa, dan juga dipakai juga untuk Yehuwa itu sendiri. Nah, ini masih kabur memang di Perjanjian Lama ini ya. Lantas bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apakah ada malaikat Yehuwa yang seperti ini? Di Perjanjian Baru tidak ada malaikat Yehuwa, tapi peristiwa-peristiwa yang sama seperti ini itu ada, tepat ada, yaitu mengenai Yesus itu sendiri. Di Perjanjian Baru kita bisa lihat bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 18. Karena itu orang-orang Yahudi semakin berusaha membunuh dia. Menurut mereka, dia bukan hanya melanggar hari Sabat, tetapi juga membuat dirinya setara dengan Allah, karena menyebut Allah sebagai Bapanya. Umat Yahudi itu sangat pintar ya, sangat pandai, karena umat Yahudi itu adalah penganut monoteisme yang sangat kuat.
Ya, dia mempercayai bahwa Allah itu esa, gitu ya, Allah itu satu. Nah, pada saat Yesus hadir, Yesus mengatakan bahwa dia putra Allah, ya, dan Yesus konsisten dengan itu. Dan ini tersirat bahwa Yesus itu dengan mengatakan sebagai putra Allah, dia itu sama dengan Allah, dan ini tertangkap oleh umat Yahudi ini. Sehingga umat Yahudi marah dan ingin membunuh Yesus, karena Yesus membuat dirinya setara dengan Allah dengan menyebut sebagai Allah, sebagai Bapaknya, atau sebagai putra Allah. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu setara dengan Allah, walaupun itu tersirat dari kata-kata putra Allah itu. Ya. Kemudian kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. Saya dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus dengan Bapa adalah setara, sama. Kan gitu ya. Nah, ini memang untuk teman-teman Saksi Yehova, ini memang memang sangat menurut saya ini sangat membingungkan. Kenapa? Karena ini berawal dari firman yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kata bersama-sama itu ini kalau saya baca dari buku ini, ya, buku apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Ini buku ini saya dapat dari teman-teman Saksi Yehova pada saat kita berdiskusi, dan dia memberikan buku ini untuk saya pelajari katanya. Dan memang dari buku ini dijelaskan bahwa kata bersama-sama yang ada di Yohanes 1 itu ditafsirkan seolah-olah Allah itu dan firman itu menjadi dua oknum yang terpisah. Seperti saya bersama-sama dengan Andi misalnya. Kalau saya bersama-sama dengan Andi, apakah Andi itu adalah saya? Nah, seperti itu. Nah, ini tidak seperti itu ya. Tidak semudah itu gitu loh. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas, dengan otak yang terbatas. Kita mau mengenal Allah yang tidak terbatas. Kan gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang kita tidak bisa masukkan ke dalam kepala kita. Kita harus menyerah dengan apa yang Alkitab katakan. Kata bersama-sama dalam Yohanes 1 itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus, firman itu berbeda dengan Allah. Allah itu sumbernya, dan firman itu ada di dalam Allah. Firman itu adalah sifat-sifatnya Allah. Sumber dan sifat-sifat itu berbeda, gitu. Nah, itu disebutkan sebagai bersama-sama. Seperti halnya saya di sini. Saya katakan bahwa saya ini bersama-sama dengan kata-kata saya, bersama-sama dengan firman saya. Tapi firman itu ada dalam diri saya. Itu hanya mengatakan bahwa mau memberitahukan bahwa saya dan firman saya itu adalah berbeda. Karena memang Allah dan firman-Nya itu tidak melebur jadi satu. Seperti itu. Sehingga firman itu bisa diutus oleh Allah dan menjelma menjadi manusia untuk dosa-dosa kita semua. Nah, ini yang sama sekali yang tidak dipahami oleh teman-teman dari Saksi Yehova. Ya, jadi untuk memahami ayat-ayat di atas terkait dengan malaikat Yehuwa dan Yehuwa yang jelas-jelas dikatakan bahwa malaikat Yehuwa itu sama dengan Yehuwa, ini tidak akan bisa terjawab oleh teman-teman Saksi Yehova. Ada malaikat mengaku sebagai Yehuwa, tidak mungkin, kan gitu ya. Tapi ini memang ada gitu. Nah, itu siapa? Nah, di Perjanjian Baru, pertama Yesus menyatakan bahwa dia setara dengan Allah. Ya, yang kedua, Yesus mempunyai kuasa yang sama dengan Allah. Kita lihat
Di Yohanes 5 ayat 19 dan 21. Apapun yang Bapa lakukan, itu juga yang Putra lakukan dengan cara yang sama. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi apa yang Yehuwa lakukan, apa yang Allah lakukan, itu juga yang Putra lakukan, itu juga yang Yesus lakukan. Artinya Yesus mempunyai kuasa yang sama seperti Allah. Yang 21. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka, Putra juga menghidupkan siapapun yang Dia inginkan. Artinya Yesus benar-benar punya kuasa yang sama seperti Bapa. Ya. Kemudian data yang lain. Perkataan Yesus sama dengan perkataan Bapa. Yohanes 4. Sebenarnya ayat-ayat ini cukup banyak, tapi saya hanya ambil beberapa saja. Yohanes 14 ayat 24. Kata-kata yang kalian dengar bukan kata-kataku, tapi milik Bapa yang mengutus aku. Artinya kata-kata Yesus sama dengan kata-kata Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Yang saya ajarkan bukan ajaran saya sendiri, tapi ajaran Dia yang mengutus aku. Yesus dan Bapa satu ajaran. Ya, dan akhirnya yang terakhir adalah nama Yahweh itu diberikan kepada Yesus. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ayat 11, Bapa yang kudus, jagalah mereka demi namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jelas di sini dikatakan bahwa namamu yang telah kau berikan kepadaku. Namamu yang mana? Nama Yahweh pastinya. Yang telah kau berikan kepadaku, yang telah diberikan kepada Yesus. Artinya Yesus itulah yang mengenakan nama itu. Ya. Dan itu ditegaskan di ayat yang ke-12. Sewaktu aku bersama mereka, aku selalu menjaga mereka demi namamu yang telah kau berikan kepadaku, dan seterusnya. Ya. Jelas bahwa dikatakan nama itu sekarang sudah miliknya Yesus. Sejak kapan? Sejak malaikat Yehuwa itu bertemu dengan Musa. Kenapa itu menjadi namanya Yesus? Karena Yesus dan Allah adalah satu. Ya, jadi dari ayat-ayat ini bisa kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di Perjanjian Lama yang terkait dengan malaikat Yehuwa dan Yehuwa itu sama persis dengan peristiwa Yesus dengan Allah Bapa. Ya, jadi dengan munculnya Yesus di Perjanjian Baru ini, jelas tampak bahwa bayang-bayang yang ada di Perjanjian Lama yang terkait dengan malaikat Yehuwa itu jelas sekarang sosoknya muncul dengan jelas sekali. Buktinya muncul dengan jelas sekali bahwa malaikat Yehuwa itulah perwujudan Yesus sebelum menjadi manusia. Karena semuanya sama persis. Benang merahnya jelas sekali kelihatan. Ya, teman-teman. Jadi apabila teman-teman memang sudah memahami ajaran Tritunggal, ini akan menjadi lebih mudah. Ya, jadi teman-teman, harapan saya bisa belajar bersama-sama mengenai Allah Tritunggal, dan banyak video-video di YouTube yang membahas mengenai itu. Salah satunya dari Bapak Nurseno, atau mungkin dari Elia Miron, atau mungkin juga dari Romo Daniel. Teman-teman bisa pilih bahasa mana yang paling mudah untuk diterima. Ya, jadi untuk memahami ini memang ajaran Allah Tritunggal yang bisa menjawabnya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi untuk nama Yahweh ini saya rasa sudah jelas bahwa nama itu dikenakan oleh malaikat Yehuwa yang juga setara dengan Yehuwa. Dikenakan oleh Yesus yang juga setara dengan Bapa. Artinya wujud dari malaikat Yehuwa itu adalah itu Yesus sendiri. Ya, bayang-bayang yang ada di Perjanjian Lama itu sudah ada wujudnya, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kira lebih demikian teman-teman semua mengenai nama Yehuwa.
sayangnya ini semua belum sempat saya diskusikan dengan teman-teman dari Saksi Yehova. Semoga video ini memberikan tambahan pengetahuan ke teman-teman. Bila teman-teman menemukan ada salah-salah kata dari saya, atau mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin teman-teman mau menambahkan atau mau merevisi apa yang saya sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang dengan topik yang berbeda. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.